Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Lastri, NPM E1D020108, dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman jagung manis. Jagung manis merupakan salah satu jenis jagung yang mempunyai kandungan gula yang tinggi. Biji jagung manis juga mengandung pati dan gula bebas sehingga memiliki rasa manis ketika dipanen. Jagung manis memiliki daya adaptasi yang baik sehingga dapat ditanam di berbagai lokasi dengan syarat kesuburan tanah yang cukup mendukung. Tanaman ini dapat dipanen ketika berumur 18-24 hari setelah penyerbukan. Ada dua faktor pembatas utama dalam budidaya jagung manis, yaitu gangguan organisasi dan pengganggu tanaman. Berikut beberapa jenis hama pada tanaman jagung manis. 1. Penggerek batang jagung atau O. Florcanalis. O. Florcanalis ini dapat menyerang tanaman jagung baik pada fase vegetatif maupun fase generatif. Kerusakan tanaman ini terjadi karena larva yang menggerek bagian batang tanaman untuk mendapatkan makanan. Pengendalian O. Florcanalis dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu kultur teknis, hayati, dan kimiawi. Pengendalian secara kultur teknis yaitu dengan cara memotong sebagian bunga jantan dan waktu tanam yang tepat. Sedangkan secara hayati yaitu dengan memanfaatkan musuh alami seperti parasitoid dan predator. Secara kimiawi yaitu penggunaan insektisida yang berbahan aktif monokrotopos dan karboforan efektif untuk menekan serangan penggerek batang jagung. Kedua, ulat tongkol. Gejala serangan ulat penggerek tongkol dimulai pada saat pembentukan kuncup bunga dan buah muda. Serangan ini sulit diketahui dan sulit dikendalikan insektisidanya. Pengendalian ulat tongkol ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Hayati, 2. Kultur teknis, 3. Kimiawi. Pengendalian secara hayati yaitu menggunakan parasitoid yang merupakan parasit telur dan parasit pada larva muda. Secara kultur teknis yaitu pengolahan tanaman yang baik akan merusak pupa yang terbentuk dalam tanah dan dapat mengurangi populasi. 3. Secara kimiawi yaitu dengan penyemprotan insektisida dilakukan setelah terbentuknya rambut jagung pada tongkol. 3. Kutu daun atau Ermaides. Gejala Ermaides dapat dikelompokkan ke dalam hama yang tingkat kematiannya besar dengan cara menghisap cairan daun dan batang, mengakibatkan 10 warna dan bentuk daun tidak normal yang pada akhirnya tanaman mengering dan mati. Pengendalian hama ini dapat menggunakan musuh alami yaitu dengan parasitoid dan pengendalian dengan kultur teknis yang dapat dilakukan dengan cara penanaman jagung secara polikultur. Karena penanaman secara polikultur akan meningkatkan predasi dari predator kutu daun dibandingkan dengan penanaman secara monokultur. 4. Tikus. Hewan satu ini memiliki daya reproduksi yang tinggi karena dapat melahirkan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Populasi tikus dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti sumber air, sarang, dan ketersediaan makanan. Pengendalian habitat tikus harus diperhatikan bioekologi hewan ini. Biasanya tikus menyerang tanaman jagung pada fase generatif atau fase pembentukan tongkol dan pengisian biji. Tongkol yang telah masak susu dimakan oleh tikus hingga tongkol menjadi rusak dan mudah terinfeksi jamur. Bagian yang disukai tikus umumnya pada ujung tongkol sampai bagian pertengahan. Para petani kini punya cara jitu untuk mengendalikan hama tersebut, diantaranya 1. Pengendalian hayati, 2. Pengendalian sanitasi, 3. Pengendalian mekanik, dan 4. Pengendalian kimiawi. Pengendalian secara hayati, tikus dapat dikendalikan dengan memanfaatkan predator berupa kucing, ular, burung elang, dan burung hantu.
secara sanitasi, yaitu dengan cara pembersihan dan penyempitan semak yang dapat dilakukan untuk membatasi tikus membuat sarang. 3. Secara mekanik, yaitu dengan cara pemagaran pertanaman dengan plastik, pemasangan bumbu perangkap atau gropiokan. Ini merupakan tindakan pengendalian mekanik yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi populasi tikus. 4. Secara kimiawi, yaitu rodentisida yang bisa digunakan untuk mengendalikan tikus adalah umpan beracun. Jenis bahan fumigasi yang bisa dipakai adalah hidrogen cyanida, karbon monoksida, hidrogen fosfida, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metal bromida. Setelah hama, juga terdapat beberapa penyakit pada tanaman jagung manis. 1. Penyakit bulai atau raj. Penyakit bulai merupakan penyakit epidermik yang menyerang hampir setiap musim, terutama pada tanaman jagung yang ditanam di luar musim. Gejala akibat bulai ini, pada permukaan daun terdapat garis-garis berwarna putih sampai kuning. Tanaman yang terinfeksi pada waktu masih sangat muda biasanya tidak membentuk buah. Jika terjadi pada tanaman yang sudah tua, tanaman dapat tumbuh dan membentuk buah akan tetapi hanya membentuk sedikit biji. Pengendalian penyakit bulai ini dapat dilakukan dengan penggunaan varietas tahan, pemusnahan tanaman terinfeksi, pencegahan dengan fungisida berbahan aktif metalaksil, pengaturan waktu tanaman agar tepat dan pergiliran tanaman. Yang kedua, penyakit karat. Gejala yang tampak pada tanaman adalah pada permukaan daun atas dan bawah yang terdapat bercak-bercak kecil, bulat sampai oval. Pengendalian penyakit karat dapat dilakukan dengan cara menanam varietas tahan, menjaga sanitasi lingkungan di pertanaman tanaman jagung manis. Ketiga, penyakit hawar daun. Penyakit ini terdapat pada daun-daun tua kemudian berkembang menuju daun muda. Bila infeksi cukup berat, tanaman cepat mati dengan hawar daun berwarna abu-abu seperti terbakar atau mengering. Biasanya, gejala ini akan cepat menyebar dengan cepat pada cuaca yang lembab. Pengendalian penyakit hawar daun yang efektif yaitu dengan menggunakan varietas tahan, sanitasi lingkungan, pengelolaan tanah yang baik, dan pengaturan jarak tanaman. 4. Penyakit hawar upih. Penyebaran penyakit ini meliputi daerah tropika dan subtropika. Gejala penyakit ini membusuknya pelepah pada tanaman jagung, umumnya terjadi pada pelepah daun. Bercak berwarna agak kemerahan, kemudian berubah menjadi abu-abu. Gejala hawar upih dimulai dari bagian tanaman yang paling dekat dengan permukaan tanah dan menjalar ke bagian atas. Pada varietas yang rentan serangan jamur dalam mencapai pucuk atau tongkol, cendawan ini bertahan hidup sebagai miselium dan sklerotium pada biji, di tanah dan pada sisa-sisa tanaman di lapangan. Keadaan tanah yang basah, lembab, dan drainase yang kurang baik akan merangsang pertumbuhan miselium dan sklerida, sehingga merupakan sumber inokulum utama. Penyebab penyakit hawar upih adalah 17 cendawan ersolani. Cendawan ersolani membentuk struktur bertahan yang dapat bertahan hidup lama dalam keadaan kering. Sklerotia mudah lepas dari permukaan tanaman inang dan hanyut terbawa air bila terjadi hujan atau pengairan. Apabila menempel pada tanaman inangnya, maka cendawan akan tumbuh dan menginfeksi ke jaringan tanaman. Selain bertahan hidup dalam bentuk sklerotia, cendawan ini juga dapat bertahan dalam biji terinfeksi atau sisa-sisa tanaman di lapangan. Ersolani ini mempunyai banyak tanaman inang, selain dari famili rumput-rumputan, juga dari famili kacang-kacangan. Penyakit hawar upih dapat dikendalikan dengan penanaman varietas tahan pada musim hujan, penanaman jagung sebaiknya pada musim kemarau, penanaman varietas yang letak tongkolnya tinggi, membuang daun yang berada di bawah tongkol yang pelepahnya telah tertular hawa upih, sanitasi lahan yang membersihkan dari gulma, dan memotong bagian tanaman yang terserang. Kesimpulan,
Hama tanaman jagung manis adalah penggerek batang jagung, ulat tongkol, kutu daun, dan tikus. Sedangkan penyakit tanaman jagung manis adalah bulai, karat, hawar daun, dan hawar upih. Saran: pengendalian hama biasanya selalu dikaitkan dengan bahan-bahan kimia yang biasanya menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Pengendalian hama sebaiknya dilakukan dengan terpadu dengan memanfaatkan lingkungan sebagai pengendalian, seperti menggunakan musuh alami atau dengan bahan-bahan organik. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.